Itu berarti uang yang dikumpulkan sama bapak ya? Iya, dia udah tua, udah 90 tahun. Tapi kok pintu bisa kayak kedorong gitu. Tapi tetep pikiran saya nggak sejahat itu, enggak. Membuat saya, jadi kalau anak saya gini, ibu mau jalan dong ke sini. Ngapain sih lu gitu, jadi tuh saya sedih. Kenapa anak saya begitu? Jadi dari hari ini kejadiannya udah berapa lama, Bu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sekarang berada di Taman Papirus di Bilangan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ya, dan saya sekarang sedang bersama Bu Sri Sayekti. Bu Sri Sayekti ini mengalami dugaan penipuan oleh seseorang yang dia ini pernah mengaku dekat dengannya. Dan setelah beberapa saat, sampai akhirnya handphonenya diambil secara tanpa sepengetahuan beliau. Terus kemudian dibuka fasilitas m-bankingnya dan ditransferkan sejumlah uang keluar dari rekening tersebut ke rekening pelaku ini tadi. Dan di sini Bu Sri menghubungi saya untuk dibukakan kartunya. Saya sepakat untuk ketemu langsung untuk mendengarkan ceritanya langsung agar kalian semua, siapapun atau orang terdekat bisa terhindar atau tidak mengalami hal yang serupa. Bu Sri, Ya. Terima kasih ya udah ketemu ya. Iya, Mas. Boleh ceritain itu awal mulanya bagaimana? Saya pernah dekat sama dia. Pernah ke kosan juga. Karena gini Mas, saya orangnya suami meninggal. Semenjak itu saya cuman cari uang. Bu Sri ini usia berapa? Usia 48. 48 tahun, Ya. Oke. Putra ada? Ada 3. Usia putra ini berapa dan berapa? 30 tahun, 24 tahun, sama 16 tahun. Nah, suami meninggal di usia berapa? Usia waktu anak-anak 4 tahun. Berarti sudah sekitar 20 tahunan yang lalu ya? Iya, Oke, nah, jadi inisialnya siapa Bu? JSP. JSP ya? Iya. Nah, ini usia berapa? 22 tahun. 22 tahun, Iya. usianya setengah usia ibu juga ya, jauh Iya. ya? Ketemunya waktu itu sedang bagaimana Bu? Dia pesan masak sih. Ibu ini pekerjaannya adalah seorang Masak online. massage online. Iya. Oke, dan dia adalah klien ibu. Customer. Ketemunya lewat aplikasi. Iya. Waktu pertama kali ketemu, Dia baik-baik saja. baik, sopan. Misalnya bayaran segini dibayar. Iya. Terus setelah itu berapa kali bertemu lagi? Berkali-kali dia ngajak makan bakso, dia ngajak jalan ke puncak, pernah pakai mobil tapi sopan, dia nggak nyangka saya begini. Oh, oke. Nah, Bu, itu terjadi selama berapa bulan? Ada 4 apa 5 bulan. Memang dia udah saya blok, tapi dia pakai nomor lain, katanya udah nyaman sama saya. Nah, berapa kali Ibu memberikan uang ke dia? Belum pernah. Sama sekali nggak pernah? Belum pernah, dia belum pernah minta, belum pernah apa. Oke, nah hubungannya ini berarti apa selama 5 bulan itu? Dia keponakan lah. Saya anggap sih, kalau saya nganggapnya anak ya. Karena dia waktu misalkan, tante saya mau nggak makan 2 hari, ya udah sini ambil. Oh. Tante saya nggak ada bensin, ya udah sini ambil. Saya pikir gini, selama kamu belum kerja, tante mau berusaha memberi kamu sampai kamu bisa kerja lagi. Katanya dia tuh nggak kerja lagi, dipecat. Loh, Ibu ini sebentar, sebelumnya saya tanya, emang Ibu ini orang mampu? Enggak, tapi Loh, saya kok? begini, karena dia di Jakarta tidak punya orang tua, tidak punya ini sendiri. Semampu saya memberi dia, saya ingat nantinya anak saya tuh mungkin ada yang menolong gitu Mas. Saya kesian sama dia. Ibu awalnya kasihan sama dia? Iya, Dia ini asalnya dari? Palembang. Terus kenapa kok Ibu kasihan sama dia? Saya juga tahu anak-anak saya tuh dari kecil yatim. Nggak ada kasih sayang orang tua. Saya untuk hati saya nggak ada. Saya untuk hati nggak ada, demi Allah saya. Dan itu hubungannya berarti bukan hubungan asmara ya? Bukan, saya nggak ada ke situ karena dia juga maaf aja, dia juga karena sopan, nggak pernah kayak pemuda-pemuda lain, enggak. Iya. Nah, sampai akhirnya terjadi itu, sebelum terjadi, Ibu ini sudah memberikan apa aja? Uang bensin? Dia bensin, dia makan setiap hari. Walaupun nggak ke rumah, dia agak jauhan karena kan anak saya malu sama anak saya.
Kalau ini, jadinya saya jauh-jauhan, saya anterin, saya jalan kaki gitu. Dia ini padahal anak orang berada. Saya nggak tahu mas, katanya sih iya, katanya anak mampu. Ibu bapaknya di Medan, orang dia kuliah Oh, Iya. kuliahnya di universitas apa, Bu? di Oh. Jadi saya juga baru tahu ini dari adalah yang ngasih tahu saya kalau dia kuliah di situ, terus saya ke kampusnya memang di situ, tapi dia udah nggak kuliah lagi, Oh. sering nggak masuk. Nah, mendapati itu, Ibu boleh ceritakan kejadiannya gimana kronologisnya sampai akhirnya handphone Ibu itu diambil. Itu lagi di mana? Saya karena pernah ke puncak kan, nah dia ngajak gini, tante mau ke puncak lagi nggak? Pokoknya saya bikin happy deh. Tapi saya nggak punya pikiran ke sana dan saya memang nggak, istilahnya gini, dia nggak mungkin ngapa-ngapain saya lah gitu kan. Nah udah sampai sana, hujan, kan naik motor, biasanya naik mobil sama dia. Terus itu naik motor, pas banget nyampe itu hujan. Pikiran saya gini, kalau hujan begini, saya gini, takut ntar, karena nggak ada teduhan gitu, takut ntar ada apa gempa, pokoknya saya pikirin saya yang kesana lah. Nah saya meneduh, itu udah jam 3 apa pokoknya udah mau pagi deh, saya udah nggak pikirin, pokoknya saya ada teduhan aja. Itu sebentar kok tante, ntar kita balik lagi nunggu hujan reda, tapi nggak reda-reda. Nah udah pagi kata dia, tante mau makan nggak? Emang dia perhatiannya kayak gitu. Oh. Iya, mau makan nggak? Kata dia gini, ya udah pesen aja tapi mahal di sini. Ya udah nggak apa-apa deh, kata gitu. Terus gini, terus saya bukain tuh, tapi saya nggak ngeliat begini, saya bukain banking. Itu dia makan karena dia bilang hari itu dia belum gajian. Nah, saya bukain terus gini, kata dia gini, wah gagal kata dia. Berarti harus pesen lagi, pesen ulang. Nah, taunya yang kedua kalinya itu taunya dia bayar utang transfer ke temennya. Oh, besarnya berapa, Bu? 500.000. 500.000. Iya. Inisial temennya tuh siapa, Bu? A. Iya. Oke. Nah, tapi itu record semuanya ada di... Ada. Semua WA semuanya yang dia omong itu sampai HP saya tanyain itu ada semua buktinya. Oke, setelah itu terus yang kehilangan 46.600 itu bagaimana ceritanya? Nah, saya habis itu kok kayak perasaan kayak mules gitu ya, Mas. Nah, saya ke kamar mandi tuh sama dia gini. Tapi kok pintu bisa kedorong gitu. Tapi tetep saya pikiran saya nggak sejahat itu, enggak. Kok kedorong lagi tuh, saya buka lagi tuh pintunya karena vilanya itu nggak bisa ditutup kamar mandinya. Terus agak kedorong lagi, terus tahu-tahu dengar suara motor bus gitu. Saya lihat gini, astagfirullahaladzim, tapi saya nggak pikir HP saya kemana ya, HP saya kemana, itu dia. Nah habis itu dia WA anak saya minta nomor PIN, tapi saya kok dia tahu ya depannya itu. Depan pas masuk itu? Iya, pas masuk itu kok dia tahu gitu nomor ibu berapa pinnya gitu. Dia miss call terus sama anak saya yang perempuan itu. Kalau mau ono nggak dikasih. Emang dia juga nggak pernah megang HP saya. Oke, berarti kalau saya singkat ceritanya itu si J ini tadi mengambil secara sembunyi-sembunyi HP ibu. Iya. Memasukkan loginnya. Iya. Loginnya ini dia tahu, ibu nggak tahu bagaimana caranya. Iya. Terus kemudian pindahkan sejumlah uang. Iya semua. Dengan modus itu tadi passwordnya itu ditanyakan kepada anak ibu. Iya. Itu dipindahkan senilai 44 juta. 44 juta atau 44 juta 600? 40 juta. Iya 44 sama 500 sama 70 berapa gitu 70. Oke. Karena gini, Bu. Berarti kan ini ditransfer dari rekening ibu. Iya. Keluar. Iya. Nah, artinya kan ini tidak ada bukti kalau maksudnya kan itu bisa saja ibu yang melakukan. Demi Allah mas, saya enggak itu mas. Tapi itu penjaga pilanya ada. Kalau HP saya diambil tuh penjaga pilanya ada nomornya saya. Oke. Nah, setelah kejadian itu apa yang ibu lakukan langsung pertama kali? Langsung saya bingung langsung gini, ya gimana ya saya gimana? Saya nanya penjaga pila itu, sini. Kok ada orang lewat ya? Enggak, dikirain ibu nggak ada, kata penjaga pilanya. Hidungnya. Kata penjaga pilanya. Terus saya bilang, ya gimana nih? Itu orangnya kabur ke sono, itu bawa HP saya. Jadi saya cerita sama dia. Oke. Nah, melihat itu,
Ibu nggak langsung blokir rekening atau gimana? Saya nggak ngerti mas, saya itu nggak sekolah, nggak ngerti huruf aja saya SD. Oke. Lah terus yang dilakukan setelah itu, ibu nggak lapor polisi? Enggak, pokoknya saya gimana caranya saya bisa pulang, saya mau ngadu sama anak saya. Jadi ibu tuh ditinggalkan di puncak? Puncak yang nggak pernah saya datengin, saya nggak ngerti, saya pokoknya nggak ngerti jalan dengan hujan gluduk saya ditinggal di sono. Dan ibu nggak bawa duit sama sekali? Sama sekali. Akhirnya ibu bisa pulang bagaimana caranya? Nah saya pulang itu saya suruh nganterin tukang villa itu, saya juga punya pikiran saya ngambil 500.000 aja buat pulang. Terus saya juga ngeliat tuh sempet masih ada 28 juta, kenapa saya juga nggak punya pikiran saya ambil. Loh, saya sebentar, bener. itu uangnya harusnya di rekening ibu itu ada berapa? 44 500 sekian. Lah waktu ibu mendapati rekeningnya tinggal 20 sekian juta, ibu nggak kaget? Kaget, tapi shock gitu kayak orang, pokoknya saya mau ngeblank langsung mas. Tapi kenapa nggak saya ambil, saya nggak punya pikiran ke situ. Oke, nah setelah itu ibu pulang Iya, sampai Jakarta jam 12 malam? enggak, jam 12 Siang? siang. Oh, itu terjadinya malam ya? Terjadinya pagi. Oh, dini hari? Ya, Oke, nah begitu nyampe apa yang ibu lakukan langsung? langsung saya ketemu anak saya. Terus dia segitu marahnya mau saya, lo emang dari Bu, mana? itu nggak usah dipakai kacamatanya aja nggak apa-apa. Emang ibu dari mana? Kata dia. Terus? Dari puncak, lo ngapain ke sono gitu. Saya bilang, abisnya lo pada galak sih sama ibu. Ibu kan kalau ada orang yang perhatian tuh langsung, lagi seumur hidup juga baru ini mas, saya pikiran saya nggak untuk nikah, nggak, pokoknya saya enak aja. Saya nggak ke situ. Nah, terus ibu yang melakukan blokir itu gimana ceritanya? Anak saya malam itu. Jadi sehari setelahnya? Enggak, hari itu juga. Dini hari kejadian, ibu Iya. pulang jam 12, Iya. malamnya diblokir. Malamnya anak saya langsung ke security, banknya masih ada security-nya, langsung ditelepon. Itu langsung diblok. Dari sononya langsung bukuin, dia juga belum ngambil sepeser pun. Nah, waktu diblok, ibu besoknya datang ke kantor. Iya. Langsung katanya suruh ngurus-ngurus kepolisian, semuanya udah saya lakuin itu. Semuanya pokoknya yang atas nama itu, terus 10 hari kemudian suruh bikin lagi surat laporan Untuk minta lagi. blokir. Saya lakuin itu juga. Kenapa kok dilakukan seperti itu? Itu dari pihak bank mintanya begitu, jadi biar itu nggak bisa ngambil. Loh, tapi bank apakah bisa melihat uangnya masih utuh atau Masih. tidak di rekening dia? Masih Nah, utuh bener-bener. mendapati seperti itu, ini terduga pelaku ini menghubungi ibu atau tidak? Menghubungin, Apa yang dikatakan? katanya minta 12 juta. Minta 12 juta tuh, ini saya punya hati aja sama tante, ya Allah segitunya lo punya hati, emang salah tante apa? Dia bilang. Nah, itu bentuknya WA atau apa, Bu? Ya, WA. WA, bukan telepon. Tadinya telepon, terus saya pancing-pancing pakai WA juga. Dia ngomongnya juga kayak gitu. Oh. Daripada tante nggak dapat apa-apa, semuanya ada buktinya. Oh. Iya. Oke. Nah, Bu, setelah itu terjadi, apa yang ibu lakukan lagi? Nggak ada, Mas. Saya cuma usaha berdoa supaya dia itu ingat sama saya tuh, yang maksud dengan hati mau ngembaliin. Itu bukan uang saya, Mas. Uang apa itu? Uang bapak saya. Untuk? Itu tip ke saya. Katanya gini, anak kan di Jakarta, saya nggak punya suami. Saya yang paling susah. Jadi uang itu dititip saja, kali aja saya ada rumah apa-apa dia bisa bantu. Bapak saya tuh udah tua, Mas. Bapak itu nggak tahu ini? Nggak tahu, kalau tahu ya Allah, dia pasti. Itu berarti uang yang dikumpulkan sama Bapak ya? Iya, dia udah tua, udah 90 tahun. Nah, tapi ibu kenapa kok? Maksudnya tadi ibu sampaikan bahwa anak-anak galak sama ibu sehingga waktu dia memberikan perhatian, itu memang itu yang terjadi atau gimana, Bu? Iya, laki-laki yang itu kan agak ceplos-ceplos, Mas. Karena mungkin ya salah saya, emang dari kecil tuh saya tinggal, dia sampai pada gede sendiri. Bentar. Das, minta tisu, Das. Ada. Ada. Udah. Anak Nah, saya tuh sampai gede sendiri. Berarti ibu nggak nyangka kalau J ini tega melakukan Sama ini. sekali, Mas. Dia itu baik, perhatian, nggak
aja kesenggol tuh saya basah tuh selalu dia tuh ngelap. Nah, waktu kejadian itu ibu nggak datang ke rumah tempat pertama kali dia pijat itu tadi, Bu? Udah nggak ada, Mas. Dia udah pindah kata security-nya. Udah pindah-pindah karena di situ katanya dia juga emang kurang bagus lah. Oh. Lah berarti selama ini dia berpura-pura atau gimana kalau dibilang kurang bagus itu? Iya, berarti emang buat saya. Jadi kalau anak saya gini, ibu mau jalan dong ke sini. Ngapain sih lu gitu? Jadi tuh saya sedih. Kenapa anak saya begitu? Jadi dari hari ini kejadiannya udah berapa lama, Bu? Tanggal 7, Mas, 2 minggu. Dan itu belum ada menghubungi lagi, terakhir setelah minta 12 juta? Belum menghubungi. Dan ibu posisinya sekarang sedang memblokir rekening itu? Iya. Saya berusaha terus, saya udah ke polisi juga, mana polisi juga nggak telepon saya. Oh. Nah, ada pernah yang menyarankan harus bagaimana atau apa, Bu, di sini? Nggak ada, Mas. Memang mungkin nih karena saya juga nggak ada uang. Tetapi saya minta tolong. Tapi itu tadi loh, ibu kok bisa percaya sekali sampai ya akhirnya dia bisa mengambil sesuatu dari tas ibu itu karena memang dia anaknya sopan ya, Bu ya? Anaknya sopan, bukan nggak nyangka dia Mas. Sopan, dia baik. Asal gajian juga dia nawarin bakso. Pokoknya ntar dia tuh saya dipulangin, dia kayak orang bener gitu. Oke. Dari bahasanya juga saya juga baru tahu karena dia kuliah, jadi bahasanya mungkin itu jadi baik begitu. Iya, tapi orang tuanya ibu nggak kenal? Nggak kenal sama sekali. Tapi ibu akhirnya tahu orang tuanya? Iya, di Medan. Sudah coba hubungi orang tuanya? Udah, tapi diblokir. Nggak pernah ngobrol sama orang tuanya? Anak saya ngobrol. Gimana katanya? Dia emang ngeselin, ibunya aja nangis mulu, terserah lo mau diapain. Ini gitu. siapa yang ngomong, bapaknya? Bapaknya. Ibunya saya nggak ini, saya mau baik-baik sama orang tuanya. Oh, tapi menurut ibu, dia sekarang ini ada berada di mana, Bu? Saya nggak tahu, Mas. Kata dia sih, saya mau udah jauh. Tantenya nggak mau ngasih, udah saya jauh gitu. Saya kan orang hukum, mana mungkin saya dihukum, kata dia gitu. Tante tuh bodoh, kata saya dibodoh-bodohin. Itu telepon atau WA, Bu? Telepon. Oh. Iya, tapi saya nggak bisa ngerekam, saya kan nggak ngerti. Iya. Nah, tapi ibu ini memang bersumpah ini yang terjadi sama ibu. Ibu nggak membuat-buat ya? Demi Rasulullah, Mas, saya bilang ya dunia akhirat saya. Kalau emang saya bohong, dunia akhirat biar saya nggak selamat. Saya demi Allah ini uang bapak saya belum pernah ngeliat uang segitu, Mas. Ya udah, ibu. Saya di sini ini kan nggak bisa membantu untuk langsung mencarikan. Iya. Saya juga nggak bisa istilahnya memberitahukan dia secara tepat ada di mana. Iya. Cuman dengan saya mengundang ibu ini, karena ibu kan tadinya telepon ke saya untuk konsultasi. Iya, Mas. Yang bisa saya bantu adalah mengangkat cerita ini, Iya, Mas. sehingga siapa tahu orang-orang yang menonton ini agar tidak mengalami hal yang sama. Iya. Apa yang bisa ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang agar hal ini nggak kejadian lagi? Iya. Ibu lihat ke kamera aja, nggak apa-apa. Ya jangan ini mah janji manis ya. Manis itu nggak sedalamnya nggak seperti yang saya kira. Oke. Dan jangan juga memberikan uang ke seseorang yang baru kita kenal ya, itu masuknya. Iya, apalagi percayalah HP apa saya nggak tahu. Padahal itu sama saya mau deposit sebelumnya, Mas. Tapi saya kan nggak ngerti. Tapi dia ini memang penuh perhatian ya, Bu ya? Perhatian banget, Mas, sama saya itu. Pokoknya sebelum akhirnya bilang ibu bodoh dan sebagainya itu. Ini bodoh kan baru-baru karena uang saya udah yang di ini, karena dikesel mungkin. Jadi hati-hati kepada wanita yang lain kalau ternyata ada seorang pria usianya berapapun memberikan perhatian. Apalagi kalau usia muda itu mungkin pasti ada maunya ya. Tersentuh. Contohnya seperti saya. Nah, tapi dia ini kok bisa tahu kalau ibu punya uang sebanyak itu? Saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin karena yang pertama kali dia, keduanya kan ditransfer tuh 500. Iya. Kayaknya ada lagi kali di dalamnya gitu. Oh. Mungkin. Terus dia minta pin anak saya itu kan kebuka, dia langsung bengong kali uang segitu banyaknya. Nah, dia terus bikin status. Alhamdulillah uang saya kembali 44 juta gitu. Oh. Nah, kebetulan anak-anak saya itu temennya kenal sama temen dia. Tapi sekarang dia nggak tahu kok dia diblokir. Diajak nongkrong apa nggak ada yang ini.
Jadi anak ini itu kalau boleh diceritakan Iya. tanpa kita mengindikasikan anak ini tadi, Iya. usianya berapa Bu? 22 tahun. Oke, tingginya kira-kira Tingginya, 165? ya saya kurang tinggi lagi deh. Oh kurang tinggi lagi, Iya. berarti mungkin 170 ya? Iya. Oke, badannya kurus, Tato dia, sini tato. sebelah ada kanan. tato. Iya. Tatonya gambar apa Bu? Gambar tulisan Cina ada. Tulisan Cina. Iya. Oke, nah selain itu ada ciri apa lagi di laki-laki ini? Oh, ini pokoknya tatoan deh mas. Hmm. Pokoknya itu tato tuh nggak ada, selain dia nggak ada yang punya kayaknya deh. Nyata banget dia tatonya. Hmm. Tuh. Ini uang apa Bu? Itu dia yang dibilang tuh. Gue udah lihat. ngambil di ituan lu. Tapi Udah pada ambil. kenyataannya? Saya udah ke bank masih ada utuh uang saya. Oh, Cuma dia nakut-nakutin. jadi ini tatonya ya? Iya. Oke. Oke, nanti saya akan minta, akan saya tayangkan juga di sini ini Iya, tatonya. Itu fotonya. Fotonya Fotonya jangan, nanti foto saya yang simpen aja. Oh iya. Dan kita nanti akan coba untuk ya ini tadi Bu, karena kan tetap kita dalam koridor hukum. Iya. Kalau untuk seperti ini biar polisi yang akan bergerak iya, nanti. Nah, tapi sekarang saya ingin Ibu untuk yaitu tadi ciri-cirinya. Motornya apa Bu? Motornya Ninja. Ninja ya Bu ya? Pami motornya apa Pami? Fahmi motornya apa? Oke, Kawasaki Ninja ya Bu ya? Iya. Oke. Anak Palembang. Palembang. Oke. Bapaknya tinggal di Medan. Baik. Dan ini Ibu berarti selama ini memang ternyata merasanya ditipu ya Bu ya? Iya, benar-benar ini mas, ya Allah. Kemana itu? Ya Allah. Saya nggak nyangka banget itu. Saya jadi keingetan bapak saya mulu. Saya tuh nggak pernah ngasih apa-apa. Oke Bu, untuk J yang ada dimanapun dia ini, saya yakin pasti J akan menonton. Saya akan pastikan dia akan menonton. Ibu ingin Iya. sampaikan apa? J, tolong ya. Kalau emang masih kasihan sama tante, tolong kembaliin itu bukan uang tante. Itu uang bapak tante ya. Tolong banget ya Allah. Mudah-mudahan kamu punya hati. Walaupun sedikit juga. Enggak, tante nggak bakal benci kok. Nggak bakal menjarain kamu. Yang penting uang tante aja balik. Udah itu aja. Ibu pikir nanti Ibu akan bisa dapatkan uangnya? Insya Allah mas, mudah-mudahan. Kalau J nanti nggak mau kembalikan bagaimana Bu? Saya kemarin sampai bilang di itu uang saya dibuka, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri depan BCA. Ibu, tapi hal seperti itu harusnya jangan dilakukan karena ya tetap sebesar apapun ini uang yang Ibu pasti nanti insya Allah Tuhan pasti akan ganti. Dan semoga dengan cara ini J akan bisa lihat, J akan merubah pikirannya dan yaitu tadi mengembalikan. Karena kalau J tidak merubah pikirannya, saya pikir sih siapapun yang nanti akan ya berusaha untuk J dalam tanda kutip ini perdaya lagi seperti Ibu, ini mungkin akan lihat tayangan ini dan harus lebih berhati-hati lagi. Oke. Tapi Ibu kalau seandainya nanti pihak J ini nanti ingin mengembalikan, Ibu terima? Terima Oke. mas. Tapi kalau J ini nanti sampai dia itu mengingkari ini dan bilang kalau hal ini cuma karangan Ibu, Ibu megang bukti-bukti? Semua ada mas, saya ada buktinya. Dari WA-nya dia semuanya saya simpan kok. Dari yang villa itu yang saya nginep itu ada semua. Di sini dia membantu saya. Walaupun Oke. cuma sekedar omongan aja. Oke. Saya nginep di sana, dia udah bilang, katanya janji saya sejujur-jujurnya katanya mau bantu ibu, katanya gitu. Oke. J ini usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Oke J, usianya setengah usia saya. Kalau kamu dengar, ini kesempatanmu dan mungkin ini kesempatan terakhirmu. Jadi ambil langkah yang tepat sebelum kamu nanti menyesal. Dan untuk Anda semua yang memiliki indikasi seperti hal ini, hati-hati dan tetap harus waspada. Apapun yang terlihat atau terkesan di luar hal yang sifatnya terbiasa atau di luar hal yang kebiasaan, bisa saja ini adalah sebuah penipuan. Dan dugaan penipuan ini mungkin saja terjadi, tapi Ibu ini mengaku bahwa ini dilakukan oleh J ini tadi. Dan semoga kalau nanti ternyata ini akan berkembang, Ibu bisa mendapatkan uang Ibu kembali ya. Amin, amin, amin ya Allah. Oke. Dan untuk Anda semua yang memiliki kasus serupa atau ternyata domisili di Jakarta,
ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu tetap dalam koridor hukum dan tidak mengindikasikan atau menuduh seseorang, silakan hubungi kami. Kami akan bantu sebisa mungkin dan semoga permasalahannya akan bisa diselesaikan dengan cara yang kami sediakan ini. Ibu, Iya, Mas. saya sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi ini. Iya, Mas. Saya memohon maaf nggak bisa bantu lebih banyak lagi. Iya, Mas. Makasih Saya hanya banyak. bisa mendoakan dan semoga dari sini banyak ibu-ibu yang lain yang akan lebih waspada, prihatin juga, dan mungkin ini akan bisa menjadi sebuah pelajaran agar ini hanya terjadi kepada Bu Sri Sayakti dan tidak kepada yang lainnya lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Sri, Iya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.